Halo guys, Bosmin di sini. Selamat datang di channel Mahir Investasi, di mana kamu bisa belajar investasi saham dan lain-lain dari para investor yang sudah terbukti sukses. Dengan gratis tis-tis, juga dapat info dari orang dalam loh. Nah, kali ini kita akan dengerin presentasi Bapak Ibu Direksi Saham PTBA sambil mantengin materinya. Langsung aja gasken. Kalian, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari performance PTBA di tahun 2023, ini kita tahu bahwa tahun 2023 memang berbeda dengan tahun 2022 dan 2021, di mana tahun 2021 dan 2022 kita melihat bagaimana perkembangan harga yang luar biasa di tahun-tahun tersebut. Tidak bisa dipungkiri tahun 2023 harga itu memang terkoreksi di dua hal, di Newcastle sendiri dan kemudian di ICI. Tetapi kami masih sangat optimis karena kita lihat di kuartal ketiga tahun 2023, berikut juga kuartal 4, demand daripada batu bara ini masih cukup tinggi. Kami juga melihat optimisme itu di negara-negara yang memang menjadi buyer dari kami, dan juga bukan hanya di area Asia, tetapi juga ada beberapa di India dan China yang juga memang konsisten untuk membeli batu bara kami. Jadi kami melihatnya masih optimis untuk kita bisa melakukan perkembangan penjualan di tahun 2023 ini. Next. PT Bukit Asam ini mengelola bisnisnya. Kita memiliki anak perusahaan yang mendukung supply chain kita di seluruh rantai pasok kita, di mana di situ terdapat 8 anak perusahaan, dan kita juga memiliki 8 untuk kepemilikan tidak langsung alias cucu dari perusahaan. Dari berbagai hal tersebut, ini sebetulnya cukup bisa mengcover area bisnis dari PTBA karena kita memiliki perusahaan kontraktor sendiri, ini mendukung core dari bisnis PTBA. Lalu kemudian dari sisi perdagangan batu bara, kita juga memiliki anak perusahaan, begitu juga dengan logistik yang membawa batu bara tersebut khususnya di area pelabuhan. Lalu kemudian efek dari batu bara untuk melakukan hilirisasi, kita juga punya perusahaan yang terkait dengan pengembangan listrik, dalam hal ini PLTU. Kita join dengan satu perusahaan BUMN dan satunya lagi adalah perusahaan BUMN milik China. Dan ini kapasitasnya cukup besar. Selain daripada itu juga kami memiliki support dari beberapa perusahaan anak yang terkait dari keseluruhan bisnis PTBA. Next. Bapak dan Ibu sekalian, sering menjadi pertanyaan bahwa berapa sih sebetulnya cadangan yang dimiliki oleh PTBA. Jadi kita adalah perusahaan tambang yang memiliki cadangan terbesar mungkin di Indonesia. Kita beroperasi di area Sumatera Selatan. Cadangan kita itu sekitar 3,02 miliar ton. Itu adalah cadangan tertambangnya. Dan kemudian cadangan seluruhannya adalah 5,85 miliar ton. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, ini bisa kapasitas berapa tahun ya? Kalau misalnya produksi hanya sekitar 30 juta per tahun, maka ini adalah cadangan bisa sampai 100 tahun. Nah, tapi kita tidak ingin sampai 100 tahun, maka berbagai hal harus kita lakukan supaya bisa diproduksi lebih cepat. Kita memiliki batu bara dengan kalori yang sangat variatif. Ini juga yang membuat buyer sangat tertarik dengan PTBA. Area produksi kita ada di Tanjung Enim, khususnya di Sumatera Selatan, dan kita memiliki batu bara dengan kalori mulai dari 4.000 sampai kalori 5.400. Lalu kemudian kita juga punya bekas tambang di area Sumatera Barat atau Ombilin. Ini adalah yang dengan kalori besar. Ini tidak lagi kita produksi karena ini adalah tambang dalam, dan kemudian kalau kita produksi akan memerlukan cost yang lebih besar. Dan sementara itu cadangan kita cukup banyak ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, kita punya juga join dengan pihak lain untuk di daerah Kalimantan, yaitu di Bantul Samarinda, dengan GAR yang kurang lebih sama 4.300 sampai 4.800. Next. Bapak Ibu, kita sampaikan kinerja finansial kita, operasional dan keuangan sampai dengan ketiga. Pertama adalah kita perusahaan tambang, dan kita alhamdulillah 2023 ini dari fatality kita alhamdulillah aman, tidak terjadi fatality di tahun ini.
Lalu kemudian kami juga baru di rating oleh perusahaan rating, kita mendapatkan peringkat double A, stable. Lalu kemudian kita juga memiliki realisasi dana TJSL yang mendukung proses bisnis kita sebesar 50,7 miliar. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari area operasi, kita memiliki volume produksi, dan ini kami juga sampaikan ke teman-teman investor dan keseluruhan bahwa PTBA harus selalu komit dengan target produksi dan realisasi produksi yang ada. Jadi kita lihat bahwa tahun 2021 kita hanya berproduksi waktu itu 30, lalu 2022 30 juta ton, dan yang sekarang adalah 2023 kita sampai dengan 40 juta ton atau lebih. Dan kita sampai dengan Q3 ini bisa mencapai 31,9 juta ton. Kalau ditanya apakah ini meningkat, tentu saja ini meningkat dibandingkan tahun 2022. Stripping ratio ini yang salah satu yang challenging buat kita. Memang di tahun 2023 ini kita harus membuka area lahan baru karena produksinya harus meningkat. Dan area lahan baru memang ketika awal tahun kelihatan sedikit naik, tapi kami berusaha tekan di kuartal 2, kuartal 3, sehingga average sampai kuartal 3 kita mencapai 5,8. Ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun lalu realisasi. Nah, yang mengembirakan adalah dari angkutan, karena memang batu bara yang diproduksi harus diangkut sebelum dijual. Oleh karena itu, volume angkutan sendiri di kereta api yang kita gunakan ini meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya atau 23,7 juta ton. Sehingga penjualan yang kita bisa hasilkan adalah 20 juta ton di tahun 2023 ini sampai dengan kuartal 3. Sementara harga jual seperti kita ketahui bersama, harga batu bara itu turun dari yang average-nya tahun lalu itu sekitar 1,3 juta rupiah per ton, tahun ini sampai dengan kuartal 3 kurang lebih adalah 1 juta rupiah per ton. Cash cost ini berusaha kami jaga semaksimal mungkin. Memang ada sedikit kenaikan karena memang dari sisi produksi dan biaya ada kenaikan, dan ini naik hanya 9%, sementara pendapatan sendiri di tahun 2023 sampai dengan kuartal 3 adalah 27,7 triliun, sehingga laba bersih sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 adalah 3,8 triliun rupiah. Next, ini adalah berbagai pencapaian penghargaan yang kita terima, mulai dari yang sifatnya sustainability, sampai kemudian penghargaan yang dari SDM, termasuk juga Subroto Awards. Next. Dari kinerja operasional, tadi sudah kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk bisa mencapai, selalu komit untuk bisa mencapai target produksi. Sampai dengan tahun 2023 kuartal 3, kita bisa mencapai 31,9 juta ton. Dari sisi angkutan kereta juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi 23,7 juta ton, sehingga penjualan pun meningkat menjadi 27 juta ton. Next. Kalau kita lihat produksi, Bapak Ibu sekalian, kita mentargetkan tahun 2023 produksinya naik menjadi 41 juta ton. Kalau di kuartal 3 sudah bisa mencapai 31, insya Allah nanti sampai dengan akhir tahun kita akan bisa mencapai 41 juta ton. Dari sisi stripping ratio, kita realisasi sampai dengan kuartal 3 adalah 5,8, walaupun kami di awal tahun itu melihat challenge di tahun 2023 ini, sehingga pada saat RKAP kami menetapkan angka stripping ratio adalah 6,3. Jadi sebetulnya upaya yang maksimal dari teman-teman operasional untuk bisa menekan jangan sampai ini melebihi dari target 2023. Next. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan tadi bahwa ada volume angkutan dan angkutan kereta api yang sekarang beroperasi di PTBA untuk mengangkut batubara yang ada, itu terdiri dari 2 area. Yang pertama adalah dari Tanjung Enim ke Tarahan, dan yang kedua adalah dari Tanjung Enim ke Kertapati. Nah, untuk yang ke Tarahan ini meningkat, sedikit meningkat 9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi ini sebetulnya bukan hal yang memberatkan, karena sebetulnya yang Tarahan itu kita peruntukkan lebih banyak untuk PLN. Sehingga kenaikan 9% kami pastikan sudah bisa mengcover keseluruhan. Dan untuk area Tanjung Enim Kertapati ini yang justru mengembirakan karena kenaikannya 29% dan lebih banyak jalur ini dipakai untuk penjualan ekspor.
Next. Bapak Ibu sekalian, kami bahwa untuk penjualan di tahun ini sangat challenging karena apa? Karena memang harganya sudah relatively turun. Untuk mengimbangi hal tersebut dan menjaga laba, maka apa yang harus kami lakukan? Kami adalah menjaga proporsi ekspornya. Di tahun lalu ekspor daripada PTBA itu hanya mencapai 38% porsinya. Tetapi di tahun ini kami bisa membukukan ekspor yang lebih tinggi, yaitu sekitar 42%. Nah, ini juga dengan catatan bahwa variasi dari negara-negara pembeli batubara kita juga semakin variatif. Memang lebih didominasi oleh India, dan tahun sebelumnya sebetulnya dominasinya banyak di area China, tapi kita sangat bangga karena beberapa negara Asia lain juga sekarang sudah mulai meningkat, dan ada juga dari Korea Selatan. Mungkin sedikit highlight kepada Bapak Ibu, kenapa kita tetap optimis di dalam penjualan ini, karena tahun lalu pun di saat harga batu bara tinggi, beberapa negara Eropa yang tadinya tidak tertarik mulai ada sedikit-sedikit pembelian ke kita. Jadi ini sebetulnya hal yang sangat mengembirakan untuk PTBA. Next. Ya, kinerja keuangan dari sisi pendapatan memang tadi kita lihat ya Bapak Ibu bahwa penurunan harga itu hampir sekitar 30%. Kami berupaya supaya pendapatannya tidak turun sedalam itu, maka di tahun 2023 kuartal 3 pendapatan ada penurunan tapi hanya sebesar 11%. Karena memang ada peningkatan dari sisi cash cost besar 9% dan juga yang tidak bisa kita kenaikan dari sisi royalti. Itu besarannya adalah 35%. Mungkin sebagai informasi ke Bapak Ibu, kalau royalti itu kita given dari pemerintah. Jadi kita bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada pemerintah. Next. Nah, di sini kita lihat bahwa harga batu bara sampai dengan kuartal 3 ini memang very challenging. Karena kalau kita lihat nih Bapak Ibu, di kuartal 3 sendiri sebetulnya penurunannya bahkan sampai 65% untuk Newcastle dan kemudian ICI-nya 40%. Sehingga di sebelah kanan kalau kita lihat average-nya adalah 48% untuk Newcastle dan 33% untuk ICI. Nah, tapi tadi kita sudah sampaikan penurunan pendapatan adalah 11% dan ini akan kita coba jaga supaya sampai dengan akhir tahun tidak lebih besar penurunannya dari sini. Next. Kita lihat bahwa memang dari cost structure kita ada beberapa poin yang memang menjadi challenge buat kita. Yang pertama adalah peningkatan dari royalti, komposisinya memang lebih besar karena pemerintah memang menetapkan lebih besar. Tetapi di tahun 2022 dengan sekarang angka royalti ini sebenarnya sudah terus diperbaiki oleh pemerintah dan terus mendukung kepada industri. Nah, kemudian dari sisi angkutan karena memang kita memerlukan angkutan untuk bisa menjual batu bara tersebut dan kemudian dari sisi jasa penambangan terjadi peningkatan. Kenapa? Karena memang kita membuka area lahan baru. Akan tetapi stripping ratio ini juga terus kita upayakan untuk bisa kita manage sampai dengan akhir tahun ini. Next. Nah, kalau dari sisi gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin, kita melihat sampai dengan kuartal 3, di setiap kuartal kami memang terus menjaga supaya angkanya bisa tidak lebih rendah daripada. Nah, inilah yang memang terus kita jaga sampai dengan akhir tahun. Next. Nah, Bapak Ibu, perusahaan penambangan saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja secara konvensional. Oleh karena itu, kita terus berupaya memajukan dari sisi teknologi. Ini sudah mulai dilakukan PTBA utamanya ketika tahun 2019-20 sampai dengan saat ini gitu. Kita mengkomunikasikan antara sistem yang kita develop sendiri dengan berbagai hal yang kita lakukan. Nah, hal ini kita majukan dengan upaya supaya terjadi efisiensi dalam PTBA. Misalnya contohnya adalah kita melakukan perawatan sendiri sampai dengan nanti tujuan kita adalah melakukan elektrifikasi. Jadi beberapa alat penambangan nanti pun akan dibuat tidak hanya tergantung daripada bahan bakar tetapi juga kombinasi dengan elektrifikasi. Next. Nah, selain daripada efisiensi yang kita lakukan melalui teknologi, beberapa hal yang dilakukan di
area pertambangan sendiri ini juga kita lakukan efisiensi. Salah satunya adalah melalui optimasi dari area tambang, jalur tambang. Jadi kalau kita lihat di kondisi yang ada sebelumnya, itu di area Bangko kebetulan ada area yang cukup besar dan baru dibuka oleh PTBA untuk penambangan yang baru. Itu kita lihat bagaimana track dari jarak angkut oleh truk di situ itu juga cukup panjang. Tetapi kemudian di langkah yang selanjutnya kita sudah melakukan optimasi dengan cara ini kita bikin treknya menjadi lebih pendek sehingga cost yang keluar ini pun juga bisa lebih rendah. Nah, upaya lainnya adalah kita misalnya melakukan belt conveyor atau alat pengangkutan batu bara yang bergerak secara elektrik yang nantinya juga akan bisa mendukung kita. Next. Dari sisi digitalisasi, ada beberapa area yang sudah kita lakukan. Kita bercita-cita dengan tag adalah from pit to port, kita harus lakukan ini dengan digitalisasi supaya nantinya bisa lebih baik lagi. Di area apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama area penambangan. Di penambangan sendiri, saat ini semua kegiatan penambangan sudah bisa kita kontrol atau kita monitor dengan digitalisasi. Ada beberapa hal misalnya adalah ketika kita membuat area penambangan yang baru kita buka, lalu kita tambang, kita punya alat yang namanya slope stability radar. Jadi kita tidak melihat nanti supaya mencegah adanya fatality ataupun penambangan yang lebih efisien, ini bisa dilakukan di situ. Lalu kemudian yang kemudian adalah mine operation system, ini juga bisa dikontrol dan ini sifatnya adalah real time sehingga bisa lebih efisien lagi. Lalu kemudian setelah ditambang, maka batu bara ini mulai diangkut. Nah, ini kami koordinasi dengan pihak pengangkutan kereta api, kita sudah bisa bikin sistem bersama IT, di mana kita bisa sistemnya adalah tracking, sehingga dengan sistem yang ada ini kita bisa melihat kesiapan dari kereta api yang akan mengangkut batu bara kita. Jadi kalau misalnya timingnya adalah kita sudah sesuai untuk bisa kesediaan batu baranya siap, maka kereta api yang ada pun juga harus siap. Nah, kereta api pun demikian akan bisa melihat bagaimana kita melakukan persiapan terhadap batu baranya. Jadi batu baranya harus ready di titik-titik spot tertentu dan ini pun kemudian bisa langsung diangkut oleh kereta api. Jadi efisiensi waktunya memang sudah bisa terjaga. Lalu kemudian daerah pelabuhan, di pelabuhan pun kita juga sudah mulai melakukan pengembangan sistem. Tujuannya supaya apa? Supaya batu bara yang sudah diangkut oleh kereta api ini bisa langsung dimasukkan kepada alat-alat angkut yang ada nanti seperti vessel dan sebagainya sehingga efisiensi waktu pun dan cost juga bisa terkontrol dengan baik. Nextnya adalah sebagai perusahaan tambang, Bapak Ibu sekalian, kita juga sekarang berusaha untuk menjaga ESG dari sisi environment, social, dan governance. Next, kami sudah dilakukan untuk rating dari Morningstar dan kami melihat angka yang sudah kami peroleh sekarang adalah cukup baik, sekitar 33,6. Dan ini sebetulnya juga merupakan target kami untuk bisa terus memperbaiki angka tersebut. Jadi ini salah satu alat kontrol yang kita lakukan supaya kita bisa menjaga ESG dengan lebih baik lagi. Nah, upaya apa yang dilakukan supaya beberapa hal yang terkait ESG ini bisa berjalan dengan baik? Nextnya, yang pertama dari sisi lingkungan. Dari sisi environment ini kita bisa melakukan. Jadi kita punya area tambang dan area pasca tambang. Dan pada area pasca tambang ini kita lakukan reklamasi, kita lakukan penanaman supaya ada penyerapan dari sisi karbonnya. Nah, ini kita sudah memilih beberapa tanaman supaya bisa dilakukan secara lebih optimal. Dan selain daripada itu juga kita sudah melakukan elektrifikasi yang tadi kami sudah sampaikan. Aim kami adalah kami ingin bisa terus mengupayakan pengurangan emisi, net zero emission. Salah satunya adalah melalui kendaraan-kendaraan di area penambangan dan area-area pendukung penambangan. Apa contohnya? Untuk area pendukung penambangan, kami sekarang sudah melakukan menggunakan bis-bis elektrik, sudah tidak menggunakan lagi bahan bakar, dan beberapa alat berat kami sekarang sudah melakukan sistem hybrid. Hybrid artinya sudah menggunakan elektrik, tapi juga ada kombinasinya dengan fuel.
Ini coba kita tekan terus supaya bisa semakin optimal. Dari sisi sosial, Bapak Ibu sekalian, karena kami ada di area pertambangan yang ada di luar daerah, maka kami tahu bahwa kami harus terkait dengan program-program kegiatan sosial. Ini terus kami lakukan dan kami alokasikan biayanya supaya area penambangan kami bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang ketiga adalah dari sisi governance, ini kami harus menjaga dengan sangat baik governance ini supaya bisa mengoptimalkan kegiatan penambangan kita. Bapak Ibu sekalian, next dari sisi TJSL atau alokasi biaya untuk kegiatan lainnya, ini kita punya 4 pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Ini kami harus alokasikan karena memang ini menjadi hal yang sangat mendukung penambangan kita. Dan ini juga kami balance angka alokasinya dengan laba dari si PTBA. Jadi memang ini bisa kita alokasikan tetapi juga tidak mengganggu daripada laba dari PTBA. Next. Nah, itu mungkin dari saya, izin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Setiadi dari pengambangan. Terima kasih. Mohon slide-nya. Baik Bapak Ibu, sebagai upaya dari Bukit Asam untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan ke depannya, terutama dengan melihat bahwa cadangan Bukit Asam saat ini cukup besar, sekitar 3,02 miliar ton, maka upaya pertama yang kami lakukan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas logistik agar ini dapat bisa dimonetisasi dengan cepat. Nah Bapak Ibu, saat ini kami sudah memiliki 2 rute yang existing, yaitu ke Kertapati sebesar 7 juta ton per tahun dan juga Tarahan 25 juta ton per tahun. Kedepannya kami sedang mendevelop beberapa proyek angkutan logistik batubara kereta api. Yang pertama itu Keramasan, itu dengan kapasitas 20 juta ton per tahun. Ini diekspektasikan akan bisa running di 2024. Kemudian yang kedua, ke arah Prajen, ini sedang memasuki tahap kajian dan ekspektasikan akan selesai di tahun 2026. Next. Spesifik ke jalur Tanjung Enim Keramasan dapat kami sampaikan update sebagai berikut, bahwa kerjasama ini merupakan partnership antara Bukit Asam sebagai pengguna jalur angkutan dan penyedia TLS, kemudian juga dengan PT KAI sebagai penyedia jasa angkutan, serta PT Kereta Api Logistik sebagai penyedia terminal bongkar batubara. Nah, ini akan di running di 2024. Saat ini progresnya di sisi kami di Bukit Asam sedang melakukan proses procurement untuk pengadaan pembangunan TLS. Kemudian dari sisi PT KAI sedang melakukan proses procurement untuk sarana perkeretaapian, dan sisi PT Kalok mereka sudah melakukan groundbreaking untuk pembangunan terminal bongkar batubara di Keramasan. Next. Nah Bapak Ibu, dapat kami sampaikan juga update dari PLTU Sumsel 8, 2 kali 660 MW. Saat ini PLTU Sumsel 8 sudah beroperasi secara komersial, di mana ini setelah diresmikan COD-nya pada 7 Oktober 2023 lalu, dengan konsumsi batubara sekitar 4-5 juta ton per tahun. Ini dapat meningkatkan penyerapan atas batubara Bukit Asam di proyek PLTU Sumsel 8. Kemudian dari sisi lain, mengingat ini juga merupakan bagian dari fosil, namun dari sisi Bukit Asam kita juga tidak terlepas diri dari upaya untuk penciptaan nilai tambah lebih, di mana kita sudah menggunakan teknologi supercritical boiler yang ini bisa meningkatkan efisiensi pembangkit hingga 10%, sehingga efeknya adalah kebutuhan dari batubara bisa dikurangi dan ini juga bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah. Di sisi lain kami juga melengkapi dengan teknologi flue gas desulfurization, yang mana ini bisa mengurangi emisi sulfur dioxide dan juga bisa menghasilkan byproduct berupa gypsum yang ini nanti akan digunakan untuk bercampur di semen maupun juga di bata ringan. Di sisi lain atas byproduct gypsum ini kami juga sudah melakukan kerjasama MOU dengan PT Semen Batu Raja sebagai off-taker kaitannya untuk memanfaatkan faba dan gypsum yang dihasilkan dari proyek Sumsel 8 ini. Next. Bapak Ibu, di luar dari energi fosil, di Bukit Asam juga sudah bergerak untuk penciptaan energi baru terbarukan,
di mana saat ini sudah beroperasi 3 PLTS. Yang pertama ada di Tol Bali Mandara sebesar 400 megawatt kilowatt peak, ini di tahun September 2022 dengan PT Jasa Marga. Kemudian kita juga sudah membangun di airport Bandara Soekarno-Hatta Angkasa Pura II sebesar 241 kilowatt peak di tahun 2020, dan juga yang terbaru di tahun 2023 dengan bekerja sama dengan PT Semen Batu Raja, kita juga sudah membangun PLTS dengan kapasitas 13 kilowatt peak. Di sisi lain, kami juga tetap berupaya untuk mengembangkan proyek-proyek baru. Yang pertama dengan memaksimalkan potensi dari lahan pasca tambang yang dimiliki oleh Bukit Asam, baik itu di Tanjung Enim, kemudian juga Ombilin dan Bantuas dengan skala hingga 200 megawatt peak. Kemudian di sisi lain kita juga bekerjasama dengan beberapa BUMN lain seperti di Semen Padang, di lokasi di Padang itu hingga sekitar 4 megawatt peak, dan juga di Jasa Marga itu dengan jalan tol sekitar 2 megawatt peak, dan juga dengan PT Timah sekitar 1,3 megawatt peak. Nah, keseluruhan ini Bapak Ibu dapat kami sampaikan sudah memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah ke arah transisi energi yang lebih bersih, di mana kami di sisi Bukit Asam saat ini sudah beroperasi hingga 641 kilowatt peak. Hal ini juga ekuivalen dengan penciptaan energi bersih sebesar 690.700 kilowatt hour dan memberikan dampak terhadap pengurangan emisi sebesar 545 ton CO2 atau setara dengan kalau kita membangun atau menanam 746 batang pohon. Next. Upaya-upaya lain dari sisi Bukit Asam untuk pengembangan EBT, sebagai contoh kami juga sudah melakukan reklamasi bentuk lain, yaitu dengan budidaya kaliandra merah. Ini bekerja sama dengan UPN Veteran Yogyakarta di lahan Tanjung Enim milik Bukit Asam sebesar 80 hektar yang mampu nantinya menghasilkan 11.800 ton biomasa. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk menjadi wood pellet yang diolah dengan bahan sebagai co-firing di PLTU dan bisa mengurangi emisi karbon sebesar 119 ton per hektar per tahun. Nah, ini diharapkan selama 2 tahun ke depan ini bisa kita selesaikan untuk proyeknya. Kemudian di sisi lain kita juga mengembangkan PLTB dengan rekan kami di Cina, itu kapasitasnya hingga 1,3 gigawatt dengan China Huadian Overseas. Saat ini memang dalam tahap status evaluasi internal di Bukit Asam. Nah, harapannya ini kita juga bisa mendapatkan milestone di luar negeri sebagai footprint lain di Bukit Asam untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hal lainnya dari kait utilisasi batu bara, Bukit Asam sudah menandatangani MOU dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait kajian teknologi energi dan industri berbasis batubara dan bidang EBT pada 2 Oktober 2023 lalu. Jadi upaya ini juga kita harapkan bisa menciptakan koordinasi yang baik dengan lembaga riset yang memang ahli di bidang utilisasi batubara, sehingga kedepannya diharapkan batubara Bukit Asam juga bisa dimanfaatkan untuk produk turunan hilirisasi lainnya. Next. Baik Bapak Ibu, sekian dari update paparan pengembangan Bukit Asam. Untuk selanjutnya kami mohon Pertanyaan pertama, harga batu bara telah mengalami penurunan sebesar 30% pada tahun ini. Bagaimana cara perseroan menjaga kinerja? Mas, untuk pertanyaannya, mungkin dari kami memang kami harus melihat realisasi bahwa dibandingkan dengan tahun 2022 khususnya kita melihat adanya penurunan harga batu bara yang gradually mulai turun, dan itu angkanya kurang lebih sekitar 30%-an. Nah, untuk itu maka kami juga harus melakukan berbagai kiat supaya bisa menjaga laba yang ada. Seperti kami sampaikan bahwa salah satu hal yang kita lakukan adalah kita menaikkan porsi daripada ekspor kita
di tahun 2023 ini, mungkin kalau sebelumnya masih sekitar kisaran adalah 35-38%, di tahun 2023 ini kita sudah di atas 40%. Itu salah satu halnya, dan selain itu juga kami juga berupaya untuk bisa menjaga semaksimal mungkin cost dari operasinya kita. Dan satu hal lagi yang kami harapkan dari pemerintah adalah dukungan realisasi dari kebijakan mitra instansi pengelola atau MIT. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Perseroan tengah melakukan pengembangan jalur angkutan kereta api dari Tanjung Enim ke Keramasan. Untuk proyek angkutan tersebut, apakah hanya untuk memenuhi permintaan pihak tertentu saja? Baik, terima kasih Bu Shirley. Ya benar Bu, bahwa kami di sisi Bukit Asam sedang mengembangkan proyek TE Keramasan sebagai upaya untuk mempercepat monetisasi batubara Bukit Asam dengan kapasitas sebesar 20 juta ton per tahun dan diekspektasikan akan bisa running di 2024. Dapat kami sampaikan bahwa dari sisi off-taker-nya itu sendiri nanti memang masih terbuka, jadi kami juga di sisi Bukit Asam masih bisa mensuplai nanti baik ke domestik maupun ekspor dan tidak didedikasikan untuk tujuan tertentu. Demikian, terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana proyeksi harga batu bara di tahun 2024 dan berapa target produksi serta penjualan perseroan? Selain itu, bagaimana dengan proyek energi baru terbarukan, EBT, perseroan? Harga batu bara di tahun 2024 diharapkan tidak akan terkoreksi terlalu dalam, dan perseroan akan terus berupaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Terkait volume produksi dan penjualan di tahun depan masih dalam proses pembahasan internal, namun, demikian diharapkan meningkat dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, untuk rencana proyek EBT, perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa calon mitra untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, seperti dengan PT Semen Padang, PT Jasa Marga, Persero, TBK, PT Timah TBK, dan lainnya. Selain itu, PTBA juga tengah melakukan kajian terkait pemanfaatan lahan pasca tambang di Tanjung Enim, Ombilin, dan Bantuas untuk pengembangan PLTS dengan potensi kapasitas masing-masing 200 MWP. Pertanyaan keempat, apa langkah perseroan untuk berkontribusi pada Net Zero Emission, NZE, 2060? Langkah konkret yang dilakukan perseroan dalam mendukung program NZE pemerintah tahun 2060 diantaranya dengan menyusun roadmap manajemen karbon. Secara garis besar terdapat 3 poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, dekarbonisasi operasional atau mengurangi emisi dari aktivitas penambangan. Beberapa program telah dilakukan, yaitu diantaranya penggunaan alat berat berbahan bakar listrik hingga proses pelaporan secara digital yang dapat mengurangi mobilisasi. Upaya tersebut berdampak pada pengurangan emisi karbon serta efisiensi biaya bahan bakar. Kedua, emission offset dengan melakukan penanaman kembali di lahan pasca tambang dan daerah aliran sungai, DAS. Sampai dengan September 2023, tercatat total area reklamasi telah mencapai 2.199 hektar dan total area rehabilitasi DAS sebesar 3.570 hektar. Yang ketiga, perseroan juga dalam proses penjajakan atas potensi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan carbon capture, utilization and storage, CUS. Pertanyaan kelima, dengan pencapaian laba sebesar Rp3,8 triliun hingga kuartal 111 per 2023, bagaimana proyeksi kinerja Bukit Asam hingga akhir tahun dan apakah perseroan dapat membagikan dividen perseroan? Perseroan terus mengoptimalkan berbagai upaya agar dapat menutup tahun 2023 dengan mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk dividen, sepenuhnya merupakan ranah dari pemegang saham dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS. Perseroan senantiasa berupaya menjaga dari sisi cash dan mendukung keputusan besaran dividen yang nantinya ditetapkan. Nah, sekian penjelasan dari para direksi perusahaan. Gimana guys? Kalian masih tertarik investasi di saham batubara? Semoga bermanfaat untuk keputusan investasimu. Jangan lupa like dan subscribe ya biar channel ini bisa terus lanjut.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat. Salam cuan.